Bentar, siapa menghina? Menghujat, lihat. Loh, siapa yang menghujat? Apa hujatan saya? Nyebut si Muhammad dah sini. Wah, itu. Loh, memang nyebut si Muhammad emang menghujat? Ya, maksudnya kan Nabi kami itu menghina loh itu. Loh, Maksudnya kok menghina, kurang beradab. Pak? Coba baca At-Tahrim. Kami umat Islam itu sangat menghormati. Pak, kok menghina? Coba baca Abasa, memang Nabi mukanya asam. Loh, masa kau bilang Quran menghina Nabi? Dibikin segi hitam Trinitas. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari 2 telur, 1 burung. Gini, kan kayak iya kan gini kan? Ini telur. Itu ada burungnya gini. Wah. Ya, salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Doa dan harapan kami saudara-saudara pengikut setia channel ini tetap sehat-sehat walafiat dan diberkati Tuhan luar biasa dengan sukacita, damai sejahtera dan kesehatan yang prima. Ya, puji Tuhan, kita seperti sudah kita lihat cuplikan bahwa Kadrun ini selalu terbawa perasaan. Ya, sehingga kalau mungkin kita merasa kalau memang tidak mampu berdebat, ya jangan berdebat. Kalau berdebat berarti harus menerima argumen daripada lawan debat, supaya jangan dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit penistaan, dikit-dikit penistaan. Sedangkan kalau kita lihat cuplikan sedikit tadi bahwa kalau mereka mengata-ngatai Tuhan Yesus, dikatakan Tritunggal itu adalah pelir dan penis, itu hal yang memang sudah sangat-sangat menistakan. Tapi bagi orang Kristen biasa-biasa aja. Ya, karena bagi iman Kristen itu adalah bagian Tuhan. Ya, itu adalah pembalasan akan datang dari Tuhan. Jadi sebagai ciptaan tidak punya hak untuk menghakimi atau menghukum. Biarkan Tuhan yang bekerja. Dan kita percaya orang-orang seperti Rifa itu, jika Tuhan jamah dan bertobat, mereka akan dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa untuk penginjilan. Jadi sebagai anak Tuhan, mari kita doakan saja. Dan kita juga doakan Murtadin Agatha supaya dipakai Tuhan dengan dahsyat dan semakin melayani dan membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Silahkan saksikan sampai selesai. Bentar, siapa menghina? Menghujat, lihat. Loh, siapa yang menghujat? Apa hujatan saya? Nyebut si Muhammad dah sini. Wah, itu. Loh, memang nyebut si Muhammad emang menghujat? Ya, maksudnya kan Nabi kami itu menghina loh itu. Loh, kok menghina, kurang beradab. Pak? Coba baca At-Tahrim. Kami umat Islam itu sangat menghormati. Pak, kok menghina? Coba baca Abasa, memang Nabi mukanya asam. Loh, masa kau bilang Quran menghina Nabi? Jangan gitu dong, Pak. Kami ini masih punya otak ya, masih mikir. Kami nggak akan mungkin percaya sama omongan laki-laki Arab yang menggauli budaknya di ranjang istrinya sendiri, nggak ada perasaan. Yang mukanya asam sama orang buta, males. Ya ngapain kami login? Beban mental kami berat banget, Pak. Nanti kami dihina di sana sini. Kok bisa kau percaya Agatha sama Nabi yang kayak begituan? Iya. Masa kami mau percaya kepada ajaran yang mengarahkan kita masuk penjara? Boleh pukul istri, boleh bunuh istri, boleh kawini bocil, jadi pedofil. Ananfal itu dulu. Loh, iya, janganlah begitu, Pak Kang. Kamu ini bukan apa namanya? Bukan membantu orang untuk selamat, tapi kamu mengarahkan orang untuk jadi penjahat, Pak Kang Firman. Nggak boleh gitulah. Jangan ya, jangan menjerumuskan orang. Silakan Pak, silakan Pak. Kang Firman dibuka mute-nya. Kami masih waras, kami belum mau ke Al-Maidah 71. Maryam 71. Oh, AFK dulu 3 menit ya ini. Oke, siap. Bisa kan sebelumnya saya mohon jangan selalu menghina-hina agama lain. Kita nggak pernah menghina. Loh, bahkan menghina Tuhan Pak? kalian. Bentar, siapa menghina?
menghujat, lihat. Loh, siapa yang menghujat? Apa hujatan saya? Nyebut si Muhammad dah sini. Wah, itu. Loh, memang nyebut si Muhammad memang menghujat? Ya, maksudnya kan Nabi kami itu menghina loh itu. Loh, Maksudnya kok menghina, kurang beradab. Pak? Coba baca At-Tahrim. Kami umat Islam itu sangat menghormati. Pak, kok menghina? Coba baca Abasa, memang Nabimu mukanya asam. Loh, masa kau bilang Quran menghina Nabi? Jangan gitu dong, Pak. Baca At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Loh, itu Quran dengan tafsirnya, dengan asbabul nuzulnya. Kok dibilang Anda tahu menghina apa? sih? Orang kafir tahu apa? Coba kau baca Abasa. Ini surah Abasa. Al-Maidah. Udah Al-Maidah aja dulu nih. Tadi yang mau ditanyakan apa? Kamu harus bertanggung jawab. Udah, ini aja dulu. Ini aja dulu, fokus ini aja dulu. Dengar, Pak. Nanti Kamu- kalau ada room kamu yang lain memfitnah saya saya. jelaskan. Dengar ya, Pak. Kamu jangan memfitnah saya dengan mengatakan saya menghujat nabimu, menghina nabimu. Itu Qur'anmu sendiri. Kau baca dong, Pak. Abasa ayat 1 sampai 3. Muka nabimu memang asam. Allahmu yang bilang. Loh, bukan saya. Janganlah gitu, Pak. Loh, yang bilang itu data palsu, hadis palsu, itu Quran ya, teman-teman. Kalian baca Abasa ayat 1 sampai 3. Itu benar-benar muka nabimu asam. Bukan saya yang bilang. Quran At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Kau baca itu. Asbabul nuzulnya. Turun ayat. Karena apa? Nabi kau menggauli budak di ranjang bininya. Janganlah. Jadi kau harus minta maaf dulu. Kamu sudah menuduh saya menghujat. Wong itu Allahmu sendiri yang nulis. Saya nggak menghujat Anda. Maksudnya orang Kristen ini di Loh, jangan bilang orang-orang Kristen ini. Kamu ngomong sama saya. di Coba, room kamu kalian minta maaf, itu. kamu di minta tiap maaf room dulu. kalian. Kamu minta maaf dulu. Nggak perlu. Loh, kamu Apa? sudah memfitnah saya. Quranmu bilang memfitnah lebih kejam daripada membun-bun. Loh, kamu fitnah saya dengan mengatakan saya menghujat. Saya tidak menyebut nama loh. Loh, kamu bilang saya tadi menghujat. Kalian ini suka menghujat. Dari mana saya menghujat? Buktiin dong. Orang Kristen yang di Gak room usah kemana-mana, kalian itu. di sini. Kamu Lah. ngomong di sini, di room saya. Jangan lari-lari kau. Coba, kamu harus minta maaf. Open cam, minta maaf kamu. Kamu memfitnah saya. Loh. Sorry ya. Oke, udah bilang sorry, makasih. Ya udah nggak apa-apa, saya terima maafmu. Oke, saya terima karena kamu udah bilang sorry. Ya udah. Besok-besok jangan bilang saya menghujat ya. Karena Quranmu kok dibilang menghujat. Gimana sih kau? Jangan gitu dong, minimal. Kamu itu baca Quranmu, ngata-ngatain kafir tahu apa? Kafir tahu segalanya. Biar kau tahu. Untung saya nggak nyuruh kamu cium tangan saya nih karena udah minta maaf. Mau dijelaskan nggak nih Al-Maidahnya? Lah kau selesaikan dulu fitnahanmu. Loh, Minta maaf. kakaknya tadi bilang sorry udah. Oh, jadi kamu udah minta maaf ini? Gimana? Jadi kamu udah minta maaf? Nggak tahu, ngegantung aja ngegantung. Loh, jangan dong. Gak enak digantung-gantung. Ayo. Minta maaf untuk apa? Loh, kamu memfitnah saya. Saya tidak menyebut nama Anda loh. Loh, kamu memfitnah di room saya. Loh, saya bilang kalian Loh, itu kamu di bilang room tadi kalian. kan, orang kafir ini ya suka banget menghujat. Loh, saya orang kafir loh. Saya termasuk di dalamnya. Saya ini adalah kafir laknatullah. Oh, kamu ini. Saya ini kafir. Saya menutup diri. Ayo, kamu minta maaf sama Nih. saya. Ayo. Tadi kan Kenapa udah bilang kamu fitnah sorry. saya? Oke. Udah bilang Kamu minta sorry maaf ya. atas apa? Nggak tahu, saya nggak punya Loh, salah soalnya. kurang ajar. Oke, sekarang kamu Bang, kalau memang kamu orang Islam, ya, di dalam iman Islam dikatakan memfitnah lebih kejam dari membun-bun. Kamu itu lebih kejam loh daripada ini memfitnah saya. Coba
Tapi itu fakta. Kalian itu menghina Nabi Muhammad. Itu Apa fakta hujatannya? loh. Apa hujatannya? Hah? Apa Ya. hujatannya? Nabi Muhammad tukang kawin lah. Loh, Padahal sekarang saya Nabi tanya, dia suka kawin nggak? apa? Saya tanya, nabimu suka kawin nggak? Bung Karno juga suka kawin. Saya tanya, itu nabi kau itu tukang kawin nggak? Menikah ya. Ya iya dia kawin nggak? Menikah ya. Dia menggauli budak nggak? Lah, dulu kan boleh. Oh, dia Nabi-nabi menggauli- sebelum menggauli nabi-nabi bocil sebelumnya juga boleh loh. nggak? Berarti Boleh. memang tukang kawin. Loh kenapa kamu ini mendustai? Oh, gimana sih? Eh, Coba, nabi-nabi saya tanya terdahulu juga sama. Saya tanya kamu ini kan Ya. Islam, betul? Kamu ini kan Islam. Ya. Nah, diperbolehkan berapa bininya? Untuk sekarang 4. Dulu? Oh, tanya nabi-nabi sebelumnya juga sama. Berapa? Itu sebelum turun ayat. Di mana? Di itu. mana? Di mana ayatnya? Di mana? Di mana ayatnya? Kalau Di 4 An-Nisa kenapa? itu Sekarang boleh saya tanya. 4. Kalau Allah mau nyuruh batasnya 4, kenapa nabimu 13? Itu sebelum turun ayat yang 4, bro. Oke, sebelum turun ayat, mana dalilnya boleh menikahi banyak? Di mana? Sebelum turun ayat, di mana dalilnya boleh menikahi lebih dari 4? Mana? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Sebelum turun ayat, boleh menikahi lebih dari 4. Nggak ada dalilnya, Ya, kalau nggak ada batasan. Kacau kamu. Oh, kenapa kamu seperti itu? Jadi jangan jadi Belum ada tukang ayat kawin. larangan lebih dari 4, belum ada. Loh, Nabi-nabi kalau nggak terdahulu ada- juga lebih. Kalau nggak Bahkan- ada, kenapa kamu bilang dulu boleh? Siapa yang boleh? Mana dalilnya boleh? Mana dalilnya boleh? Menggauli lebih dari 4? Mana? Nggak ada. menggauli. Sekarang Anda saya lihat tanya surat kamu, jadi apa fitnahan kami? Jangan kau lagi fitnah-fitnah kami. Kau bilang kami ini mikrofon saya kok di mute terus ya. ya, kamu bang, jangan omong kosong ya bang ya. Saya katakan ya, kamu di sini jangan Di mute bawa data. terus. Bahkan saya bisa nurunin kamu. Saya dinaik. jangan mute. Iya, Coba. saya dinaikin. Iya, ngadu aja sama Allah sana. Bisa apa Allah? Coba, bisa apa Allah? Bisa nggak dia? Nggak dia. Ah. Ngadu sama Allah sana. Nah, ngadu. Gituan. Gimana sih? Besok-besok jangan bilang kami ini menghujat, jangan bilang kami ini menista. Wong itu dalil kok. Ya? Makanya kalau malu punya nabi kayak gitu, ya jangan mau bernabi kan begitu. Oh. Kami aja orangnya mikir. Makanya tadi kamu nyuruh saya login, saya nggak mau. Kenapa? Saya belum sanggup menanggung hinaan yang adalah fakta. Ya itu nyuruh login, ya nggak mau lah. Malu banget, siap-siap jadi pengacara gitu loh. Silakan Kak Sutini. Iya Kak, Monggo, saya ingin dilanjut. tanya tentang Nabi Muhammad memiliki banyak istri ya Kak ya. Karena di situ banyak alasan ya Kak, diantaranya menolong janda dan anak yatim, mempererat hubungan dengan kabilah Arab, memperluas kekuasaan Islam di Jazirah Arab. Oh, kawin untuk memperluas Bukan, maksudnya gini Kak. kekuasaan. Aduh. Itu namanya apa ini? Modus dong berarti nikahnya. Enggak Kak, maksudnya gini, Nabi Muhammad berpoligami setelah memasuki usia 50 tahun ke atas loh Kak. Berarti bukan karena syahwat aja, dia menolong janda miskin, anak yatim, bukan anak yatim, maksudnya orang-orang yang kurang mampu kayak gitu Kak. Jadi bukan hanya syahwat yang di itu. Loh, Kak, kalau menolong itu harus menikahi kah? Ya mungkin dengan jalan itulah dia akan Itu menolong kan- sahwat jandanya atau menolong apanya? Apa jandanya ini nggak tahan ini sahwatnya, makanya dinikahin?
bukan itu maksudnya. Kak, Maksudnya gini, banyak, Kak. gini Kak, secara logika banyak jalan untuk menolong janda, ya. Jangan menikahi lah, ya dinafkahi. Tapi jangan, nggak perlu harus dinikahi, kecuali memang motifnya untuk menafkahi syahwat janda-janda. Nah, itu kan lain ceritanya. Gitu. Nolong itu dengan bersedekah itu bagus. Terus tadi kakak bilang menikahi supaya memperluas kekuasaan di Jazirah Arab. Berarti ada modus dong, menikahi atas dasar kekuasaan. Jadi dia karena Islam masih itu awal-awal ya Kak. Jadi masih berdakwah untuk kepentingan dakwah dan penyebaran ajaran agama Islam itu tadi Kak. Kapan Nabi berdakwah, Kak? Bukannya Nabi sibuk berperang, Kak, bukan berdakwah. Dakwah Nabi dari awal dapat wahyu, dapat firman yang di Gua Hira itu, dia itu dari sembunyi-sembunyi dulu dakwahnya, jadi nggak langsung menyebar gitu, kayak dari sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Karena di situ kan kebanyakan bukan agama Islam kan Kak, agama Quraisy, agama Yahudi. Jadi kalau langsung terang-terangan itu pasti akan di perang di itu. Makanya itu ada Sebentar, Kak. Kok berarti Islam itu baru-baru diperkenalkan Nabi Muhammad gitu waktu dia diutus menjadi nabi gitu, Kak? Dari dalam roh itu sudah Allah utus Kak, cuman dia semenjak lahir dari kecil sampai dengan umur sampai mendapat wahyu yang umur 40 tahun, dia tidak pernah berzina, tidak pernah menyembah sekutu, menyembah selain, maksudnya menyembah berhala-berhala kayak gitu. Jadi dia tuh suci, masih suci sampai dia mendapat wahyu itu tadi. Tunggu Kak, sebelum masuk Islam dia suci, tidak berpoligami, tidak apa tadi kata kakak itu. Loh, kok setelah masuk Islam kok malah lebih kacau Kak? Kawin sana sini loh. Mendingan tuh gitu Muhammad nggak usah masuk Islam lah. Masuk Islam malah nggak suci. Loh, gimana ini? Coba, selama dia belum jadi nabi ya, sebelum dia masuk Islam, ya, dia pernah membunuh nggak? Nggak pernah. Kenapa setelah masuk Islam jadi membunuh, jadi berpoligami, jadi nggak suci? Wah, nyesel banget. Mending nggak masuk Islam dong kalau gitu Kak. Karena diperangin dulu, jadi kita memberantas Nabi Muhammad berdakwah itu untuk memberantas orang-orang yang maksudnya menyembah berhala, menyekutukan Allah kayak gitu Kak. Loh, kan Muhammad ini kan membawa sesembahan baru, ya kan? Membawa sesembahan baru. Padahal sejak semula sesembahan di situ udah tahu kan, Allah Hubal. Hubal itu adalah Allahnya orang-orang Quraisy, pagan Quraisy. Loh, kenapa dia bikin agama baru, bikin Tuhan baru? Malah dia itu memerangi orang-orang yang memang sudah sejak semula ada di situ, Kak. Kan di situ ceritanya nih ya, Islam itu minoritas tuh di bawah si Muhammad gitu. Kok berani-beraninya dia memerangi mayoritas gitu loh. Coba Kak, gimana itu? Pikirin dulu lah Kak. Ini kok Nabi udah bagus-bagus, suci, masuk Islam malah kotor. Enggak, sebenarnya orang-orang yang agama yang menyembah berhala itu tadi, dia ingin tidak menerima dengan ajaran Islam itu tadi Kak. Kalau Islam memang sudah dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim itu sudah. Oh, justru kalau zaman dari zaman dulu kenapa agama sebelum ada Islam itu adalah pagan Quraisy. Nah ini sebenarnya saya mau masuk ke sini. Makanya klaim kalian mengatakan Ibrahim agama Islam itu mustahil. Wong Islam baru diperkenalkan Muhammad. Secara logika Kak, ya kan? Secara logika
pasti nggak ada agama Islam. Soalnya yang terdahulu adalah pagan Quraisy di Jazirah Arab. Jadi di sini kan udah selesai ya, bahwa Islam itu memang baru diperkenalkan oleh Muhammad. Bahkan dia menyebarkannya dengan cara apa? Berperang, dengan cara kawin. Itu menyebarkan agama Islam. Jadi besok-besok jangan bilang Ibrahim itu Islam, Fir'aun Islam, Isa Islam, wong Islamnya baru. Itu Kak. Ya itu tadi kan Muhammad itu adalah nabi terakhir Kak, dan itu diakui oleh pendeta yang namanya Buhaira sendiri loh Kak. Buhaira itu siapa? Pendeta siapa? Pendeta apa? Saya kurang tahu itu pendeta Nasrani atau Buddha, saya nggak tahu ya Kak. Tapi kalau Buhaira adalah pendeta Nasrani, harusnya Muhammad masuk Nasrani bukan masuk Islam. Masa iya Kak, agama lain mengkonfirmasi agama baru Kak? Logikanya gini kan, Kristen membenarkan agama Islam, ini kan kacau Kak. Masa yang nggak agama Islam membenarkan orang Islam? Nah ini logikanya di mana? Ya, ini kan kacau balau. Bisa-bisanya pendeta Nasrani yang memvalidasi, yang mengkonfirmasi ajaran Islam yang baru. Ini lebih kocak Kak. Jadi ibarat kata orang Kristen, iya Islam adalah agama yang benar. Oh iya, mustahil, gila itu. Itu kekacauan berpikir, itu cacat logika, cacat banget itu. Ya, jadi bohong kalau Muhammad itu dikatakan nabi oleh yang agama lain. Coba Kakak pikir. Ini jelas-jelas ya. Pendeta itu bohong dong Kak. Lo pendeta itu siapa? Pendeta itu aja nggak jelas riwayatnya. Orang mana? Hah? Kan kacau Kak. Ya jelas bohong lah itu pendeta. Masa pendeta membenarkan nabi? Kak, di mana-mana yang mengkonfirmasi nabi itu adalah Allah dan nabi-nabi sebelumnya. Masa pendeta Kak? Nanti ada lagi nabi lagi muncul ya kan, nabi gadungan. Terus pendeta lagi mengiyakan. Nah kalau kayak gini nih kan kacau Kak. Karena Buhaira itu sangat terkenal keilmuannya ya Kak, membuat Abu Thalib mudah sekali percaya perkataan. Hingga Buhaira pun berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga Muhammad. Kan waktu itu diajak ke suatu tempat, jadi Nabi Muhammad tuh dinaungin suatu awan kayak gitu. Jadi disitulah pendeta Buhaira itu mengakui bahwa dia adalah nabi terakhir kan gitu Kak. Itu datanya di mana Kak? Coba saya mau tahu. Dinaungi awan, lantas dia nabi gitu. Tanda nabinya itu dinaungi awan. Iya, dia tanda nabi di bekas bekam persis di tempat yang diketahuinya. Itu Kak, jadi kalau cerita pendeta sembarangan. Kalau cerita ini Kak, Sun Goku itu juga dia naik di awan itu Kak. Itu apa nabi juga itu Kak? Sun Goku. Beda Kak. Ini dulu loh Kak, itu Kak Sun Gokong Kak, saya tahu itu Kak. Ya iya, itu kan katanya dinaungi awan. Lo ketimbang dinaungi awan nanti saya juga bertudungkan awan, saya dibilang nabi. Yang ini kacau Kak. Nabi itu nggak kayak gitu Kak. Nabi itu harus dia dipenuhi oleh Kakak kok percaya sih Kak kayak gini Kak, cerita abal-abal gini Kak. Aduh. Tuh di bawah dibilang ada awan Clinton itu. Siapa lagi? Berarti Doraemon juga bisa jadi nabi dong Kak? Doraemon juga bisa dia ini dinaungi. Kak. Loh, bisa lah. Di dalam buku ceritanya juga kan Doraemon itu bisa naik awan, dinaungi awan, bisa Kak. Nggak tahu.
Ya mungkin yang ini bersambung ya Kak ya, karena masih kurang ilmu. Jadi saya ingin menanyakan soal ditebus kayak gitu Kak ya, dosa kita katanya kan ditebus ya sama Tuhan Yesus Kak ya. Jadi Ini kita udah lari. Oke, udah pindah ya ceritanya ya. Iya tadi saya udah bilang bersambung dulu ya. Kan di room Kakak ini kan tidak satu tema gitu, jadi boleh berpindah-pindah kayak Pak Ladusing tadi, pindah ke sini, pindah ke situ kan, kayak gitu kan. Tapi Kak Sut ini coba, itu tadilah Nabi kok bisa Kakak percaya seperti itu Kak? Segampang itu. Pendeta yang mentahbis itu kan aneh nggak sih Kak? Masa Nabi itu dikonfirmasi sama pendeta? Ini kacau ya. Ini enggak masuk. Itu ada di sirah Nabi Kak. Saya baca di sirah Nabi Muhammad. Sirah yang mana Kak? Iya pokoknya sirah Nabi Muhammad yang dirangkum beberapa sumber. Ketika Nabi berusia 12 tahun tuh diajak oleh pamannya Abu Thalib. Kakak tahu nggak penulis sirah ini sejaman atau enggak? Bahkan penulis sirah ini ya, itu bukan orang Arab ya. Penulis sirah ini juga nggak tahu latar belakang nabinya. Kacau nggak ini Kak? Ini lebih parah lagi Kak. Harusnya penulisnya ini ya orang yang sejaman, orang yang kenal gitu lah. Ini penulis sirahnya aja jauh tahunnya, beda berapa generasi gitu. Udah gitu penulis sirah ini pun nggak kenal gitu. Ini kan lucu Kak, sirahnya lucu. Gimana itu Kak? Kak jangan nangis dong Kak. Astaga. Tidak Kak, ngapain nangis? Lah itu, aku kira Kakak nangis tadi Kak. Astaga. Ini tadi anak saya ini yang sana. Aku kira Anak saya itu ganggu aja. oh iya. Tidak Kak. Aku kira Kakak nangis. Astaga. Maaf ya. Kayaknya Ibu Sutini menangis. Ibu Sutini kayaknya menangis ini. Tidak Pak Ladusing. Pak Ladusing mungkin tahu tentang pendeta Buhaira Pak Ladusing. Buhaira, oh yang ini ya, yang yang nyatakan bahwa baginda itu nabi akibat gara-gara ini kan tompelnya ada di pundak bukan ya? Iya bekas berkah. Ya kan? Masa? Jangan diketawain dong Kak. Di sini Iya. menjelaskan. Masa Buhaira? Oh, gara-gara ada tompel terus dikonfirmasi Nabi. Oh, Iya. Akbar. Bukan itu, itu jadi nabi dinaungi ya? awan Kak. Tidak begini Sutini ceritanya. Baginda kan dulu semacam suka berdagang kan, dia temani orang berdagang. Dalam kelompok dagang itu, si Buhaira ini cari orang yang punya tanda-tanda kenabian itu. Makanya dia lihat ketika dia lihat baginda, dia ini kan, dia lihat ada tompel di belakang di pundaknya itu. Dia kata, ini katanya ini adalah tanda-tanda kenabian menurut kitabnya Buhaira. Nah, kayak saya biasa penasaran ketika saya diskusi sama para ustadz, saya sering tanyakan begini, Bu Siti ini. Sebenarnya ini Buhaira ini agamanya apa, kitabnya apa? Kok dia bilang bahwa tanda kenabian itu yang ditulis di kitabnya itu adalah tompel di pundak sebelah kanan, tidak salah ya? Nah itu aneh kan Pak Ladu. Buhaira itu kalau dia pendeta apa, kitabnya apa? Karena kalau kita baca di Taurat, Zabur dan Injil tidak ada ciri-ciri kenabian itu berdasarkan tompel itu, tidak ada. Jawabannya diikuti awan. Tidak diikuti awan. Kalau seandainya diikuti awan, paham Allah. Kalau seandainya diikuti awan, pasti Buhaira itu langsung menunjuk.
Ya benjolan sebesar burung ini ya, apa telur burung puyuh kan. Kalau seandainya diikuti awan bagindamu, pasti dia langsung menunjuk. Nggak perlu dia lihat lagi yang tompel itu. Mana ada tompel? Iya, yang itu benjolan itu, yang tumor kan, tumor sebesar telur burung puyuh. Bukan tumor, ada aja. Fitnah aja kau ya. Oke, sekarang saya tanya Pak hamba Allah. Ini Bu Haira ini, dia ini beragama apa? Katolik. Oh, Katolik, oke. Sekarang saya mau tanya lagi. Apakah dalam kitabnya apakah dalam kitabnya orang Katolik itu ada menulis ciri-ciri kenabian berdasarkan tumor itu? Enggak ada. Tidak ada, paham Allah. Jadi Bu Haira ini bukan, pasti saya bisa pastikan bahwa ini bukan Kristen. Pak Paladu, masa orang Katolik ngangkat nabi? Ngeri. Iya. Saya bisa pastikan kalau dia seorang Katolik, pasti kitab tidak akan ada itu bilang tanda kenabian itu berupa benjolan tumor sebesar burung ini ya, telur burung puyuh. Tidak ada. Dia pasti Itu bukan Kristen itu. Itu bekas bekam Pak, bukan benjolan. Berarti kalau sampai kami ini malam, sampai kami ini sore ini, ya, selama 3 hari bisa jadi nabi dong. Karena kan bekas bekam itu kan kadang hilang dalam waktu 3 hari, bahkan kadang seminggu. Banget jadi nabi ya. Iya, saya bisa pastikan bahwa Bu Haira ini bukan Kristen, bukan Katolik pasti, karena kitabnya saya sudah baca semua, tidak ada. Nasrani itu Pak. Oke, kitabnya apa? Enggak, maksudnya gini loh. Bisanya pendeta Nasrani ngangkat nabi, ini apa? Iya. Astaga, kuasanya apa? Otoritasnya apa? Pendeta Nasrani yang nggak jelas ini. Saya pernah baca kisah itu. Jadi menurut pendeta itu katanya di dalam kitabnya itu sudah dibuatkan bahwa ciri-ciri nabi itu punya tumor sebesar telur burung puyuh itu di pundaknya. Tapi saya cari kitabnya, kalau kitab Kristen itu tidak ada. Mau Kristen Katolik tidak ada. Karena kitab-kitab bimbel itu sekarang udah diperbarui itu yang asli. Sudah abang suratan Pak. Enteng banget ya. Bu Sutini. Pala Dusing. Aku ngangkat kau jadi nabi, terus gitu kan. Ada orang lain gini kan. Apa buktinya dia ini adalah pendeta? Ada di dalam kitabnya. Mana? Udah dirubah-rubah. Padahal Bu Sutini, kalau Ibu Sutini mau tahu, Bu Sutini, ketika nabimu ketika sudah lahir itu, Alkitab itu sudah dikanon, Bu Sutini, sudah berbentuk buku. Mana bisa lagi dirubah-rubah itu? Iya, bagaimana mau dirubah-rubah lagi? Kan lucu. Alasannya ini lawak banget loh, serius. Host baru dengar ya cerita ini? Saya sudah lama saya. Enggak, saya baca. Bukan, alasannya gini loh. Mana ada kalau ada di buku di kitab kami yang sebelumnya udah dirubah kitabnya. Kan enteng banget gitu loh. Kok bisa tahu mereka kitab kita udah dirubah, mana yang aslinya? Kan gitu. Koplak kok. Selalu tuduhannya tuh kitab kalian diubah-ubah. Apa yang diubah juga mereka tidak tahu. Gak ada untungnya, mereka aja nggak tahu apa-apa. Memang dirubah lah. Apa buktinya dirubah? Coba, buktinya dirubah dari yang dulu sampai yang sekarang yang mana? Bibel di Indonesia sama Bibel di luar negeri beda-beda. Ya beda bahasanya. Jadi yang ada di Indonesia ini adalah terjemahan Indonesia, yang di luar negeri ya sesuai dengan pokoknya yang di Amerika ya. Terjemahan beda lah. Nggak ada pakai nama Allah. Kalian aja yang iya. Karena terjemahan dodol.
Ya, puji Tuhan, luar biasa pelayanan dari saudara Agatha. Ya, kalau kita lihat bahwa memang kebenaran semakin terbuka, dan melalui para murtadin ini membuka banyak rahasia yang tersembunyi atau disembunyikan selama ini, yang tidak diketahui oleh umat sebelah, apalagi kita. Tetapi dengan para apologet Kristen ini yang berlatar belakang murtadin, akhirnya kita banyak mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi. Dan mengapa mereka dilarang untuk membaca Injil? Karena dikatakan najis dan haram. Larangan itu karena kalau orang seberang membaca Injil, maka mereka pasti akan masuk Kristen, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Injil atau Alkitab itu sangat jelas, sangat detail setiap sejarah yang tertulis, baik ya yang di copy paste oleh umat sebelah, apalagi Alkitab sangat-sangat detail sekali. Dan tentunya orang yang membaca pasti akan memilih ikut yang benar, ya, atau kitab yang terdahulu. Jadi luar biasa melalui media sosial. Sekarang pelayanan kita, penginjilan kita semakin mudah. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi kita semua bisa menginjil dengan cara misalnya membagikan video seperti ini ya di media sosial kita, maka itu sudah menjadi bagian dari kesaksian kita. Jadi sungguh sangat luar biasa, begitu mudah, dan lewat media sosial sudah banyak jiwa bertobat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Doa dan harapan kami semua diberkati, dan kita doakan para pelayan Tuhan, para apologet, para penginjil kita semua, sehingga apa yang kita buat, kita kerjakan menghasilkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Suatu saat kita kembali bersama dengan Bapa di surga, maka Dia akan memberikan hadiah atau mahkota kepada setiap kita. Percaya saja dan lakukan bagian kita, biarlah Tuhan yang melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Amin.